Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita. Melalui firman-Nya pada hari ini, Jumat tanggal 17 Mei 2024, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan dengan topik Tuhan Maha Pengasih. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Mazmur pasal 6 ini kita mengetahui bahwa Daud mengawali Mazmur ini dengan keluhan-keluhan yang penuh duka, tetapi kemudian mengakhirinya dengan puji-pujian penuh sukacita. Seperti Hana yang pergi berdoa dengan hati duka, tetapi setelah selesai berdoa, ia berangkat dengan wajah berseri. Keluhan Daud yang diungkapkan di sini adalah pikiran tertekan dan yang diakibatkan oleh rasa berdosa. Ia mencurahkan keluhannya di hadapan Allah dengan berdoa agar dijauhkan dari murka-Nya dan memohon agar ia kembali berkenan kepadanya. Murka Allah atas dosanya, dengan penuh air mata memohon untuk menerima belas kasihan Allah. Itulah sebabnya Daud berseru, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Sepertinya dalam ungkapan ini Daud layak menerima hukuman atas dosanya, tetapi sekaligus juga Daud memohon supaya dengan murka Tuhan jangan menenggelamkan dirinya. Tuhan mau memalingkan wajah-Nya untuk mengampuni dan mengakibatkan dirinya sebagai penghiburan atas belas kasihan-Nya. Dalam penderitaan yang demikian juga kita melihat bahwa Yesus memohon kepada Bapa dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib, yang sepertinya Kristus dalam kesendirian untuk menanggung dosa manusia, tetapi semuanya itu ditaklukkan. Melalui renungan ini, bahwa manusia tidak luput dari dosa. Dosa bukan membuat kita bahagia seperti pengalaman Daud ini. Demikianlah pengalaman kita, bahwa dosa membuat kita menderita karena kita jauh dari kehidupan yang benar yang dikehendaki Allah. Coba lihat, adakah orang bahagia karena dosa? Adakah orang sukses karena dosa? Adakah orang terberkati karena dosa? Semuanya itu diawali dengan seruan pengampunan dari Allah
dan oleh pengampunan dan belas kasihannya kita diizinkan menjadi orang bahagia, orang yang sukses, dan orang yang terberkati. Oleh sebab itu, jangan biarkan dirimu terkungkung oleh dosa, tetapi kita diajak untuk berseru kepada Allah, mengungkapkan segala keluhan akibat dosa sehingga kita diampuni. Lihatlah setelah ayat renungan kita hari ini, kalau kita baca di mana Tuhan mendengarkan permohonannya Daud, Tuhan menerima doanya Daud. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jangan biarkan dirimu dalam kesendirian dengan penuh keluhan. Jangan biarkan dirimu larut dalam dosa membuat menderita. Tetapi serahkanlah hidupmu dalam tangan Tuhan. Ia mampu mengubah hukuman yakni penderitaan menjadi sukacita, kesengsaraan menjadi bahagia, karena Dia Allah yang penuh kasih, yang mendengarkan segala keluhan dan mengampuni dosa kita. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.